Kamu harus pastikan hasil labnya keluar lebih cepat. Yang perbandingan toner ini ya. Karena saya rasa Ayuna ini sengaja ada yang menyakiti dia. Ada yang salah sama sampel yang dipakai sama Ayuna. Wah, saya lihat tuh. Ayuna sama Rafka makin lengket aja. Iya Pak, usaha kita berhasil untuk tidak memisahkan mereka. Pasti si Malampir tuh bakalan kesel kan rencananya gagal. Norak banget kan mereka? Kayak gitu tuh, kalau ngajakin orang hutan ke acara, malu-maluin. Ma, tolonglah. Sekali-sekali kamu gak usah komentar. Ya, tahan. Riri? Jangan yang maju! Sila, kamu jangan keterlaluan, Sila. Gue harus bisa nahan diri. Gue gak boleh bertindak bodoh. Supaya gue gak ngancurin semua rencana gue. Gue gak boleh bikin Rafki justru malah benci sama gue. Gue harus bisa sabar. Supaya gue bisa hancurin Ayuna tanpa bikin gue ikutan hancur. Wah, Gua udah di lokasi, di ujung lorong kanan. Ini waktu yang tepat. oke. Tunggu gue. Terima kasih Mas Rafka. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang setelah semua diaplikasikan, kita diamkan dulu beberapa saat supaya tonernya itu meresap ke kulit wajah kita. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya sama-sama ya. Boleh? Kameramen maju dulu. Coba kita lihat bersama-sama kulit wajah saya setelah menggunakan toner. Nah, lihat kan perbedaannya, wajah menjadi lebih cerah, lebih fresh, lebih glowing, dan juga pastinya lebih bersih. Betul, ini semua bisa terjadi karena semua adalah produk-produk dari Cleva Innovation. Betul sekali. Kenapa sampai sekarang belum juga ada pergerakan dari arah Sheila sih? Kapan dia akan menjalankan rencana itu? Buat Bapak dan Ibu sekalian yang mau punya kulit yang glowing, cerah, bersih, fresh, aku saranin banget sih untuk pakai produk-produk dari Cleva Innovation. Mas, makasih ya kamu udah bantuin aku buat suksesin acara ini. Sama-sama. Masak ikan goreng? Tempe! Bisa dong. Gimana caranya? Baru Racik Marinasi Serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Mas, Ya Bu, kenapa Bu?
udah siapin semua file-file yang harus dipresentasi nanti kan ya? Pokoknya jangan sampai ada file-file yang tertinggal. Semua produk launchingnya harus berjalan dengan lancar ya. Aman Bu, semua sudah di-prepare dengan baik. Oh oke, tapi bener ya, jangan sampai ada yang ketinggalan loh ya, karena saya nggak mau hari ini gagal. Baik Bu. Oke, boleh balik kerja lagi. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayuna dan juga kepada Bapak Rafka. Dan sekarang kami persilakan kembali untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sambut produk terbaru dari Clevana Innovation. Selama ini, kematian perempuan yang bernama Isabella Dirgantara, seorang pembalap sekaligus adik dari Ayuna Citra Dirgantara, masih menjadi misteri. Tapi sebetulnya, semua itu hanyalah sebuah fakta yang sengaja ditutup-tutupi. Karena kematian Isabella disebabkan oleh kerusakan spare part mobil yang ia kendarai, yang dikeluarkan oleh PT Dirgantara Otomotif, perusahaan milik orang tuanya sendiri. Itu kan semua data-data yang aku simpan buat nyelidikin kasus kematian Bella, Mas. Kok bisa bocor? Kok bisa ada di acara kamu, Mas? Maaf, Pak. Sorry. Kak, ini kok bisa jadi kayak gini? Ini maksudnya apa? Tahu, I don't know. Terus Ini apa-apaan sih? ini sih Ini kan acara launching produk, kenapa ngebahas kematian Bella begitu detail? Ngawur ini. loh, kok jadi gini sih? Itu beneran? Isabella itu kan adanya Mbak Yuna. Jadi kematiannya karena disabotase. Iya, gak nyangka ya. Padahal anaknya sendiri loh kok dijadiin tumbal. Apa-apa nih? Tolong dimatikan. Ini yang aku tunggu-tunggu. It's time to show. Good job. Bagus. Di dalam flash disk ini ada file yang harus lo edit jadi sebuah narasi. Nanti lo pakai suara AI aja supaya suaranya nggak kedeteksi. Nih. Oke, tapi gue mesti narasiin apa? Gue mau lo bikin narasi tentang kematian Isabella Dirgantara. Gue mau lo bikin video seakan-akan kematian dia itu karena kecelakaan
Dan penyebabnya adalah spare part yang dijual dari perusahaan bokapnya sendiri. Nanti Nggak masalah, itu sih gampang. Paling sejam atau 2 jam juga kelar. Tapi kalau ditelusurin, file ginian bisa terdeteksi siapa pembuatnya. Lo mau kambing vitamin siapa? Benny, kalau emang nanti ada penyelidikan mengenai 5i ini, gua mau lo kambing hitamin Benny. Gua akan kirim semua detail informasi tentang Benny. Oke. Target lo siapa sih sebenarnya? Bisa nggak usah banyak nanya nggak? Bisa nggak lo lakuin aja apa yang gue minta? Sekarang juga lo cabut dari sini. Kerjaan lo udah selesai. Tapi jangan sampai mulut lo bocor, ngerti? Oke. Jangan lupa transfer sisa bayaran gua. Gua tunggu secepatnya. Mas, tugasnya mana mas? Ini aku lagi cari nih, Pak! Pak! Ya, di mana, Pak? Ada apa, Pak? Dari toilet, Pak? Pak, matiin proyektornya sekarang juga, Pak. Udah, Pak. Ayo. Baik, keluhannya apa, Pak? Udah 2 minggu, sendi saya sakit. Mau ngapa-ngapain juga susah. Ya, lumayan keganggu aktivitas kerjaan saya, Dok. Saya udah kasih kolagena, Dok, sebenarnya. Tapi dia kekeh gak mau minum. Tapi kolagena kan buat cewek, mah. Enggak, Pak. Kolagena bukan cuma buat cewek. Bener loh kata istrinya, kolagena itu lebih baik dari susu steril biasa. Mengandung 1000 mg kolagen, jadi banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa mengurangi rasa sakit pada sendi. Tuh, denger. Jadi kalau minum kolagena, sendi saya jadi lebih kuat, Dok. Kandungan kolagen efektif mengurangi nyeri sendi, sehingga mobilitas sendi jadi meningkat. Kolagena bisa buat laki-laki dan perempuan. Fungsi kolagen ini bisa juga buat imun tubuh. Jadi konsumsi kolagena cocok banget buat bapak yang sehari-harinya sibuk bekerja. Enak ya? Nggak enak? Kolagena ini juga ada centang hijaunya, artinya pilihan lebih sehat dari Bepom. Berarti kolagena terpercaya banget ya? Saya janji bakal minum ini rutin, Dok. Wah, Dok. Sendi saya udah nggak sakit lagi nih, berkat minum kolagena. Semua pasien saya yang nyeri sendi juga sembuh setelah minum kolagena. Karena kolagena banyak banget manfaatnya. Jadi semua bisa awet muda. 콜라게나 수수 awet muda 노크리프 노크르푸스. Kok jadi kayak gini sih acaranya? Apa ada sabotase ya? Harusnya kan berkas konfidensial. Kok ada di launching skincare? Ayuna! Ayuna! Ya, Ma. Ayuna, apa-apaan ini semua, Ayuna? Apa yang tayang di layar tadi, itu semua urusan pribadi kamu. Kenapa sekarang malah tayang di acara launching produk perusahaan saya? Kamu sengaja kan? Ini mau kamu kan? Kamu mau menghancurkan acara perusahaan saya, iya kan? Kamu sengaja kan? Ini mau kamu kan? Kamu mau menghancurkan acara perusahaan saya, iya kan?
berita bagus nih. Kita harus dapetin informasinya. Tenang Pak ya. Pak, Bu, tenang ya. Yuk, yuk. Pak, Pender. Apaan sih ini? Ini pasti rekayasa ini nih. Gimana Pak? Apa benar anak sendiri jadi tumbal untuk perusahaan? Apakah benar ada cacat produksi di PT Dirgantara? Nggak ada, saya udah berapa kali bilang nggak ada cacat produksi, nggak ada tumbal-tumbalan, nggak ada. Iya, itu semua nggak bener, itu rekayasa. Nggak mungkin dong, kami orang tua masa ngebunuh anaknya sendiri. Produksi kita nggak ada masalah kok ya. Ini salah, beritanya tuh salah. Sudah berapa lama Pak Bapak menutup ini semua? Ya ampun, gimana sih nih? Kamu pertanyaan apa sih ini nggak? Enggak. Ini semua bohong. Itu rekayasa. Ya enggak, ini salah. Ini nggak benar, semuanya nggak benar ini. Terus konfirmasinya sendiri seperti apa, Bu? Iya, pokoknya nggak ada konfirmasi karena memang semua ini nggak benar ya Pak ya. Ayo Pak. Maka, come on, kita bikin. Nggak tahu. Kamu memalukan Ayuna. Sengaja kan kamu? Kamu udah hancurin acara saya. Enggak, Mak. Ayuna bener-bener nggak ada niat seperti itu, Mak. Ayuna minta maaf, Ma. Ayuna. Mah, tahan emosi Mama. Kalau kita kayak begini jadi incaran para wartawan. Mah, Rafka benar. Ayo nak, kita pergi dari sini ya. Itu pada ayo. Iya. Pak, tolong dikonfirmasi, Pak. Apa benar Pak acara ini telah disabotase, Pak? Begini, begitu sudah kami selidiki dan kami memiliki informasi yang akurat, humas perusahaan kami akan menghubungi media, ya. Sama saingan bisnis atau gimana, Pak? Tolong jelaskan, Pak. Permisi. Permisi. Sedikit aja, Pak. Sedikit aja konfirmasi seperti apa? Terus kita harus gimana dari sana? Ya kita harus cari Ayuna lah. Ayo. Pak, Bu, tenang Pak ya. Kamu duduk sini dulu ya. Sebentar. Ini, minum dulu ya. Mas, nggak bisa, Mas. Kok bisa data-datanya sampai bocor, Mas? Bener, Mas, aku bener-bener udah simpen data-data itu dengan baik di rumah papa kamu. Tapi kok bisa sampai ada di acara ini? Aku nggak tahu, Mas. Aku bener-bener nggak tahu, Mas. Aku minta maaf ya, Mas ya. Ada yang nggak beres nih. Semua data itu disimpan di rumah. Tapi kok bisa bocor? Apa mungkin ada yang nyuri data-data itu ya, Mas? Aku minta maaf ya, Mas. Aku benar-benar salah, Mas. Aku yang teledor, aku yang udah bikin acara perusahaan kamu semuanya jadi berantakan. Aku salah, harusnya acara hari ini tuh harusnya buat menaikkan citra perusahaan kamu, buat naikin sales. Jadi lebih bagus, tapi aku ya. Ini Ayuna. Kamu dengerin aku ya. Aku tahu kamu kerja kerasnya seperti apa. Dan aku sangat menghargai kerja keras kamu, Ayuna. Ini bukan salah kamu. Tapi sekarang kerja kerasnya jadi percuma, Mas. Acara launchingnya gagal gara-gara aku.
kayak gini, Ayuna masih aja cari kesempatan sama Rafki. Si perempuan gak tau diri. Ini semua tuh salahnya Ayuna. Dan Mama nggak mau tahu. Ayuna harus tanggung jawab. Mama coba belajar untuk tenang dulu. Kita cari tahu dulu aja kebenarannya seperti apa. Oke? Ayuna, ini semua tuh gara-gara kamu ya. Kamu bikin acara kita berantakan dan gagal kayak gini. Fokus orang-orang itu jadi ke kematian adik kamu Bella. Produk kita bisa gagal. Ayuna, tolong jangan bilang sama Papa kalau semua berkas-berkas itu milik kamu. Bagaimana bisa sampai bocor? Pak, Ayuna minta maaf Pak. Memang itu berkas-berkas milik Ayuna, tapi sumpah Pak, sumpah demi Tuhan Pak, Ayuna udah jaga baik-baik, tapi Ayuna juga nggak ngerti kenapa sampai bocor Pak. Bohong kamu Ayuna. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus tanggung jawab atas semua yang sudah terjadi hari ini. Kamu pikir saya nggak tahu akal bulus kamu? Kamu sengaja kan? Diam. Kamu sengaja melakukan itu semua supaya kasus kematian adik kamu itu bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Iya kan? Tapi kenapa sih? Kenapa kamu tega mengorbankan perusahaan kita? Ayuna benar-benar nggak bermaksud seperti itu. Tolong jangan pakai kekerasan ya, Ma. Ayuna bukan seperti apa yang Mama tuduhkan. Sejak kemarin aku sama Ayuna terus kok. Jadi aku tahu betul bukan Ayuna pelakunya. Ini tuh ada sengaja yang sabotase. Dan lihat ya, Maina. Aku akan cari pelakunya siapa dan aku tidak akan berhenti sampai ketemu sama orangnya. Percuma, Rafka. Buat apa kamu cari tahu siapa pelakunya? Dan itu semua karena dia. Udah jangan asal tuduh, Ma. Aku akan buktikan kalau bukan Ayuna pelakunya. Rafka, Mama belum selesai bicara, Rafka. Rafka! Udah, kamu tenang dong. Udah siap semua. Kamu pakai ini dulu. Mas, aku ngapain pakai ginian, Mas? Aku nggak mungkin bisa denger musik di situasi tegang kayak gini, Mas. Ini supaya kamu nggak dengar pertanyaan yang aneh-aneh dari wartawan di luar sana, ya? Percaya sama aku. Siap ya? Iya. Oke, yuk. Pak Rafka, Mbak Ayuna, apa benar kematian adik Mbak ada hubungannya dengan cacat produk PT Dirgantara, Mbak? Iya, Mbak. Apa Mbak menyalahkan keluarga Mbak sendiri, Mbak? Iya, iya. Sebentar ya. Istri saya akan jawab semuanya, tapi tidak hari ini. Jawab dong. Iya. Pak Rafka, Iya, iya. Nanti istri saya akan menjawab, tapi tidak hari ini. Teman-teman, tolong. Iya, tolong kalian semua jangan keterlaluan ya. Biarkan istri saya istirahat dulu. Jangan diem aja. Tapi apa tujuan itu benar, Mbak? Iya, nanti kita akan bahas semuanya, tapi tidak hari ini. Ya ampun. Ikut gua.
depan. Aduh. Yuk. Mbak, tolong dong, Mbak. Kami Biar- jawabannya bicara, Mbak. Tolong semuanya teman-teman. Ini buat Pak. Ayuna! Ayuna Rafka, masuk, masuk! Ayuna! Ayuna Rafka, masuk, masuk! Iya. Nanti kita akan bahas semuanya ya. Tapi tidak. Tolong. Terima kasih semua. Sedikit aja Pak Rafka. Mbak Yuna tolong udah kasih aja seperti apa. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih. Pak, tapi sedikit aja Pak. Tolong Pak. Konfirmasi ya Pak. Pak Rafka. Mbak Yuna. Ya, terima lagi. Ya kita nggak dapat informasi nih. Ayuna sengaja tuh, Pak. Sengaja dia melakukan itu karena dia mau balas dendam sama kita. Iyalah Mas, siapa lagi? Selama ini yang megang berkas-berkas itu cuma Ayuna, dan selama ini yang ngotot mau mengungkap kematian Bella cuma Ayuna. Kamu sih sayang, kamu terlalu manjain dia. Duh, kok jadi mama sih? Lihat nih, Pak. Aduh, semua nyariin mama nih. Gimana nih, Pak? Beritanya udah naik, Pak. Oh, angkat Pak. Dia kan mau invest ke perusahaan kita. Angkat dong, Pak. Tunggu. Ya, halo Pak. Iya. Semua sedang tangani, Pak. Lagi berproses. Bapak tenang aja. Ya pasti beres, Pak. Iya. Oke. Apa? Katanya apa? Aduh, ngoceh dia mah. Udah telepon lagi. Udah lama tadi ya. Bikin stres aja. Kamu juga matiin HP kamu mah. Iya. Wah, ini orang. Iya. Ini juga mau dimatiin. Gawat nih kalau begini. Kita harus cepat bertindak, Pak. Jangan sampai perusahaan kita itu hancur. Namanya juga jadi jelek. Kita merintis dari nol loh, Pak. Udah dong, Ma. Kamu tenang aja lu. Jangan bikin aku tambah stres. Iya. Mama tenang. Tapi Mama bukan maksud mau membuat Papa jadi stres. Tapi paling tidak kita harus cari cara, Pak. Gimana ini? Gimana? Kita harus gimana, Pak? Aku tahu, Ma. Apa, Pak? Besok pagi kita bikin rapat. Kalau perlu kita bikin pagi-pagi banget. Kita bikin press conference karena kita klarifikasi semua masalah ini. Oke, Pak. Oke. Duh, si Ayuna benar-benar anak pembawa sial. Pertama anak kita meninggal gara-gara dia. Sekarang perusahaan kita udah dijuk tanduk, Pak. Ini semua gara-gara Ayuna. Ini. Mbak Yuna, Pak Rafka, Mbak Yuna apa ada hubungannya dengan kematian adik Mbak? Apa Mbak menyalahkan keluarga Mbak sendiri, Mbak? Kok jadi gini? Iya. Tidak hari ini kita akan kasih jawabannya. Tapi kami butuh jawabannya, Pak. Tolong dimengerti ya semuanya, iya. Baik. Duh, kasihan banget Mbak Ayuna sama Mas Rafka. Mas, aku benar-benar nggak tahu Mas siapa yang bikin ini, Mas. Yang jelas bukan aku, Mas, beneran, Mas. Ayuna, aku tahu bukan kamu pelakunya. Ini memang ada yang sengaja sabotase acara kita dan aku udah bilang kan sama Mama, aku akan temukan pelakunya.
Sabar ya Yuna. Halo, Arta? Arta, saya mau kamu tolong selidiki kejadian barusan yang terjadi. Ini pasti ada yang sabotase acara kita sampai rusak kayak begitu. Oh ya, sama satu lagi. Tolong kamu koordinasi dengan tim humas kita, karena kita akan memberikan permintaan maaf untuk semua tamu undangan yang tadi hadir dan juga semua wartawan. Dan sekalian kamu infokan, kalau launching kita akan reschedule dan product owner akan kita hold untuk sementara. Kamu kabarin saya secepatnya ya. Oke, terima kasih Arta. Makasih ya Mas, kamu udah dukung aku. Makasih juga karena kamu udah mau bantu cari siapa pelakunya. Iya, sama-sama Yuna. Semoga masalah kalian cepet beres ya. Makasih Naomi. Tristan, saya sama Yuna berhenti di depan aja deh, kayaknya udah aman. Nggak mau saya antar sampai rumah aja? Nggak apa-apa Tristan, kita di depan aja. Ya udah. Tristan, Naomi, sekali lagi terima kasih ya, kalian sudah banyak bantu. Iya. Hati-hati ya. Tristan makasih ya. Naomi makasih ya. Udah, ayo cabut, nggak usah diliatin kayak gitu. Ayuna tuh udah di tangan orang yang tepat. Rafka pasti bakal nyelesain semua masalah ini. Sekarang kirim permintaan maaf sesuai briefing dari saya dan Pak Rafka barusan. Untuk masalah reschedule launching, itu nanti saya infokan lagi. Yang paling penting sekarang, tim humas harus kerja keras agar berita ini tidak menjatuhkan perusahaan kita. Oke? Ya, makasih. Pak, kenapa bisa terjadi seperti ini? Filenya nggak dicek dulu sebelum di-play? Saya tidak tahu, Pak. Saya kan tugasnya cuma nge-play file yang ada di flashdisk ini, Pak. Kayaknya ada yang nuker flashdisknya, Pak. Kok bisa ditukar? Siapa pelakunya? Satu-satunya orang yang dapat melakukan itu, ya kamu. Jangan-jangan kamu lagi dalang dari kejadian tadi. Wah, Pak. Maaf, Pak. Saya kerja profesional, Pak. Nggak mungkin saya ngelakuin hal bodoh kayak gitu. Yang bisa ngerusak kerjaan saya sendiri, Pak. Oke. Saya anggap kamu jujur. Sekarang tolong kamu cari siapa autor dari file dari flashdisk itu. Baik, Pak. Di sini tertera autornya Benny, Pak. Benny? Artinya Benny sempat menyusup ke sini. Lagi-lagi dia yang sabotase acara Pak Dharma. Suruhan siapa sih dia sebenarnya? Aku harus cek CCTV kalau begitu. Oke, makasih infonya. Sama-sama, Pak. Gimana caranya ya ngibur Ayuna yang lagi sedih gini? Balon. Balonnya, Kak. Kamu tunggu sini sebentar ya. Aku beliin kamu sesuatu. Ready? Mari kita sambut produk terbaru dari Clevana Innovation. Selama ini, kematian perempuan yang bernama Isabella Dirgantara, seorang pembalap sekaligus adik dari Ayuna Citra Dirgantara, masih menjadi misteri. Matiin proyektornya sekarang juga, Pak.
Gus, coba cek CCTV ballroom, area backstage. Kenapa kamu? Saya minta rekaman CCTV kok malah panik begitu? Maaf Pak, tiba-tiba saya keinget istri saya di rumah. Dia lagi hamil besar, kasihan saya tinggal sendirian di rumah. Ya udah. Mana rekamannya? Coba dipercepat lagi. Aneh, nggak ada yang mencurigakan. Benny juga nggak ada. Gimana caranya dia bisa menyusup? Apa ada yang hapus rekaman CCTV-nya? Gus, kamu yakin nggak ada orang lain yang masuk ruangan ini selain kamu? Enggak Pak, soalnya ruangan ini kan hanya khusus orang-orang yang tertentu yang bisa masuk Pak. Ya udah, cukup. Makasih ya. Uang apa ini Bu? Uang tutup mulut. Ambil semuanya buat kamu. Asal kamu bisa menghapus rekaman CCTV ketika saya ada di belakang panggung dan di ruang teknisi. Dihapus? Kenapa ya Bu? Aduh, udah gak usah banyak nanya. Ini tugas buat kamu dari Bu Nila. Kamu berani ngelawan. Kalau kamu gak bisa ngelakuin tugas ini, kamu bisa dipecat. Baik Bu, akan saya lakukan. Ayuna? 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 Ayuna! Loh, kemana Ayuna? 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 Hati-hati dong! Hati-hati dong, Mas! Maaf, Bu. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Ini istri saya hampir kena! Mas, kamu nggak apa-apa, Mas? Aduh, kami mohon maaf, Pak. Kami mohon maaf banget, Pak. Aduh, kami lalai. Sorry, Pak ya. Iya, hati-hati dong, Mas. Ini hampir kena istri saya. Iya, maaf. Jangan gitu lagi dong. Baik, Pak. Udah nggak apa-apa, Mas. Kamu nggak usah marah-marah. Aku udah nggak apa-apa kok. Udah nggak apa-apa ya? Iya, bener, Mas. Makasih ya, Mas. Kamu udah selalu nyelamatin aku. Kamu selalu ada buat ngelindungin aku. Kenapa gue selalu refleks bilang Ayuna istri gue ya? Padahal kan dia ipar gue. Ini balon-balon buat apa, Mas? Kamu kenapa beli balon? Oh, ini tuh buat... Ntar, kita pergi dari sini dulu ya. Ayo. Lanjut untuk tonernya. Toner terbaru dari Cleva Innovation. Ya.
hajar lo Ayuna. Harusnya dari dulu gue habisin lo. Gue gak akan berhenti berusaha bikin lo hancur. Dan lo gak akan pernah bisa deket-deket sama Rafki. Mbak. Mbak, maaf mbak. Mbak. Mbak, maaf mbak. Mbak, mbak nggak apa-apa mbak? Gak apa gimana sih? Hati-hati dong nyetir. Maaf mbak, saya cuma mau nyebrang. Cuma mau nyebrang gimana mas? Emang gak lihat dari mobil? Lah kok jadi nyalain saya? Kan mbak yang nyetir seenaknya. Kamu yang salah, gimana sih? Saya hampir kecelakaan gara-gara kamu, tau gak? Lah kok gua? Kan lo yang nyetir. Gimana sih mas? Apa mau pukul, ha? Berani lo perempuan? Berani? Ada apa ini? Udah mas, jangan ribut sama perempuan. Malu. Udah mbak, sabar mbak. Yuk. Banget gue ini. Mas? Hah? Jadi ini balon-balonnya buat apa, Mas? Aku sengaja beliin balon ini buat kamu, supaya kamu bisa melepas semua kesedihan-kesedihan kamu, supaya kamu nggak terasa berat lagi. Caranya gimana, Mas? Nih, gampang banget caranya. Misalkan kayak gini ya. Nih, ini balon warna merah. Kamu pegang. Pegang. Balon warna merah itu melambangkan keberanian dan juga kekuatan. Sekarang, kamu tinggal sebut mantra ajaibnya. Selamat tinggal, kelemahan dan rasa takut. Selamat datang, kekuatan dan keberanian. Habis kamu lepasin balonnya. Coba deh. Emang bisa ini, Mas, ngaruh? Kalau kamu yakin, pasti ngaruh. Selamat tinggal, kelemahan dan rasa takut. Selamat datang, keberanian dan kekuatan. Lepas, Mas. Lepas. Mau lagi? Oke, berikutnya. Warna biru. Warna biru itu melambangkan ketenangan, kedamaian. Silakan mantra ajaibnya. Selamat tinggal, rasa cemas dan gelisah. Selamat datang, ketenangan dan kedamaian. Mau lanjut lagi? Berikutnya. Warna kuning. Pegang. Kalau kuning ini melambangkan keceriaan dan juga kebahagiaan. Silakan Ayuna.
Selamat tinggal kesedihan dan air mata. Selamat datang keceriaan dan kebahagiaan. Makasih ya Mas. Jujur, hatiku lebih terasa ringan Mas. Ya. Tapi ini belum selesai, masih ada 2 lagi nih. Dan ini nggak kalah hebatnya. Buat apa? Mau tahu? Nih. Yang putih ini melambangkan kesucian, kebebasan, dan juga awal yang baru. Kalau yang orange, ini melambangkan optimisme dan juga semangat yang tinggi. Kalau gitu, kita lepasin bareng-bareng ya Mas. Selamat tinggal rasa putus asa dan pesimis. Selamat datang optimisme dan semangat yang tinggi. Selamat tinggal masa lalu yang suram. Selamat datang masa depan yang bahagia. Siap? 3, 2, 1. Sekarang gimana perasaan kamu? Jujur, lega banget sih Mas. Benar? Aku gak nyangka sih, ngelepasin balon bisa nyembuhin itu. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Sini, taruh balik. Bonus besar dan pujian dari Bu Nila bikin gue happy. Arsila, kerja kamu sangat rapi. Sampai-sampai Pak Hendar dan Bu Meli dan juga Ayuna berhasil dipermalukan. Saya puas dengan hasil kerja kamu dan kamu pantas mendapatkan bonus. Itu artinya kepercayaan penuh dari Bu Nila udah gue genggam. Dengan begini, Ayuna pasti hancur. Basila, apa kabar? Ngapain di sini? Saya suruh kamu pergi jauh. Terus ngapain kamu datang ke kantor saya? Hah? Berani banget kamu. Uang saya habis. Basila, mana uang 50 juta yang Mbak janjikan? Punya otak gak sih? Hah? Halu kamu ya? Kamu aja gagal ngabisin Ayuna 2 kali. Mbak jangan coba-coba permainkan saya ya. Saya nggak suka dibodoh-bodohin. Kamu gak perlu bodoh-bodohin juga udah bodoh. Percuma saya.
Sekarang juga saya minta kamu pergi jauh dari sini. Dan jangan pernah muncul muka kamu depan saya. Saya nggak akan pergi sebelum Mbak Sila bayar saya. Atau saya sebar video kemesraan Mbak dengan Pak Rafka, suaminya Ayuna.